Hai nakama, One Piece Update balik lagi nih. Dan pada episode kali ini, admin akan kembali membahas kisah hidup si Kosuke Oden. Oke baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita bahas. Oden yang sekarang sudah sampai lagi ke kampung halamannya. Setelah berkelana kurang lebih 5 tahun, 4 tahun bersama Shirohige, dan 1 tahun bersama Goldie Roger. Sambutan yang cukup meriah diterima oleh Oden. Para penduduk yang dia pikir akan membencinya, malah menyambutnya dengan tawa bahagia mereka melihat pemimpinnya kembali. Toki dan kedua anak mereka langsung memeluk Oden. Karena bahagianya mereka melihat suami sekaligus ayahnya bisa berkumpul lagi bersama-sama. Berbeda dengan Toki dan para penduduk yang terlihat bahagia, para 9 sarung pedang merah yang melakukan penyambutan tuanya ini malah memberikan reaksi yang kurang baik. Bahkan si Kinemon yang terlihat paling menghormati Oden malah menyambut Oden dengan kata-kata, "Selamat datang pecundang." Ya, wajar saja sih. Mungkin para 9 sarung pedang merah ini sangat kesal dengan tindakan yang dilakukan tuannya. Selain itu, negeri Wano sekarang semakin parah. Cerobong asap pabrik terlihat menjulang tinggi ke arah langit yang mengubah pemandangan indah langit Wano. Selama perjalanan mereka menuju kastilnya, Oden bertemu dengan para penduduk yang telah gembira melihatnya. Oden yang merasa janggal pun bertanya, "Kenapa mereka bahagia melihatku? Aku kira mereka semua akan marah dan membenciku lagi." Kinemon, Kanjuro, Kawamatsu, dan Raizo bergantian menjelaskan penyebabnya. Ternyata semua itu bisa terjadi berkat istrinya yang selalu membantu para warga. Sehingga prasangka buruk penduduk pada Oden menghilang, terkikis oleh kebaikan yang diberikan oleh Toki. Bahkan menurut Kinemon, Toki, Momonosuke, dan Hiyori menjadi orang yang paling dicintai oleh seluruh penduduk Wano. Memang sih Momonosuke dan Hiyori kecil ini terlihat sangat imut dan lucu. Selain itu, Oden juga meminta maaf kepada Kiku, mengingat kakaknya yang tidak ikut bersamanya pulang. Namun, Kiku terlihat santai, karena ia telah mendengar lebih dulu cerita tentang kakaknya dari Inuarashi dan Nekomamushi. Akhirnya mereka pun sampai di kastil Oden yang terletak di distrik atau daerah Kuri. Oden yang sadar kalau samurainya ini kurang 2 orang, yaitu Denjiro dan Azura Doji, menanyakan kemana mereka pergi. Kali ini Neko menjelaskan kalau sekarang mereka itu sudah kembali ke gaya hidup mereka yang dulu. Azura yang kembali menjadi bandit, sedangkan si Denjiro kembali menjadi musafir yang tidak jelas arah tujuannya. Mendengar itu, Oden sih cukup memaklumi keputusan mereka. Ya, diskusi pun semakin menjurus ke arah yang lebih serius lagi sebagai orang yang memiliki jiwa dan karisma sebagai pemimpin dan memegang tahta negeri Wano yang asli. Oden terlihat sangat serius ketika mendengarkan laporan dari para samurainya. Kinemon pun memulainya dengan menceritakan keadaan Kuri yang alhamdulillahnya masih aman sejahtera berkat penduduknya yang saling bahu-membahu bekerja sama. Oden yang tahu kalau ayahnya telah tiada merasa bersalah di depan para samurainya, karena saat-saat penting seperti itu dia tidak bisa ada di sisi mereka. Mendengar itu, Kinemon pun langsung mengutarakan dalam dari semua kejadian ini. Bukan karena Wano ditinggalkan oleh Shogun Sukiyaki atau karena Oden tidak ada, tetapi karena Shogun pengganti yang dipilih langsung oleh Kosuke Sukiyaki adalah Orochi. Mereka semua tampak bingung dengan keputusan krusial dari Kosuke Sukiyaki saat itu. Oden mendengar semua ceritanya dari Kinemon, mulai dari awal mula kenapa Orochi bisa ditunjuk, sampai alasan aneh Sukiyaki saat memilih Orochi sebagai penerus Shogun sementara. Oden tampak serius sekaligus bingung dengan mendengar semua itu, karena ia merasa tidak pernah bilang kepada ayahnya kalau Orochi sudah ia anggap sebagai adiknya. Apalagi Oden merasa hubungannya dengan Orochi hanya sebatas ia sedikit menghormatinya, karena Orochi salah satu anak buah Yasuie, dan juga sebagai tempat Orochi meminjam uang saja, yang bahkan uangnya tidak pernah dikembalikan sepeser pun. Kemudian Kinemon kembali melanjutkan ceritanya tentang kesengsaraan negeri terciptanya. Setelah Orochi resmi dinobatkan menjadi Shogun sementara negeri Wano, mulai dari pabrik senjata di setiap wilayah sampai sistem kerja Romusa yang diterapkan oleh Orochi. Mendengar itu, Oden terlihat sangat geram. Kenapa tidak ada perlawanan dari para penduduk mengenai kebijakan ini? Akan tetapi, Kinemon langsung saja bilang ke intinya, mereka tidak berani melawan karena Orochi bekerja sama dengan kelompok bajak laut yang sangat kuat. Pernah ada seseorang yang melawan Orochi. Keesokan harinya, nyawa orang itu beserta keluarganya telah tiada karena dieksekusi oleh Orochi. Sampai akhirnya, Kinemon menceritakan kejadian yang benar-benar membuat Kosuke Oden naik pitam, yaitu kejadian di mana mereka 9 sarung pedang merah dan para penduduk yang sudah tidak tahan lagi memutuskan untuk melakukan penyerangan atau kudeta. Namun nasib sial menimpa mereka. Rencana kudeta ini diketahui oleh pihak musuh. Jadi, ketika para 9 sarung pedang merah dan yang lain pergi ke ibu kota bunga untuk melancarkan serangan, keadaan kastil yang kosong tanpa penjaga full dari personel 9 sarung pedang merah dimanfaatkan oleh pihak lawan dengan mengirim pasukan bajak laut binatang buas untuk menyerang kastil Kuri.
Tujuan para pasukan ini untuk membunuh calon penerus tahta, yaitu keluarga dari Kosuke Oden, terutama Kosuke Momonosuke. Beruntungnya, Inuarashi dan Kawamatsu ditugaskan untuk tetap tinggal di kastil dan melakukan penjagaan. Jadi mereka berdua bisa menahan serangan dari pasukan Kaido. Akan tetapi, nasib sial tetap menimpa keluarga Kosuke, karena seorang dari pasukan Kaido berhasil menembakkan panahnya dan mengarah ke Momonosuke. Beruntungnya, Kosuke Toki berada di situ juga. Dan dengan beraninya, Toki mengorbankan dirinya untuk menerima serangan anak panah itu, yang akhirnya melukai kakinya. Semua sarung pedang merah langsung bersujud dan meminta maaf atas kecerobohan yang mereka lakukan. Mendengar itu, emosi Oden pun langsung meledak, selayaknya gunung berapi. Kemudian Oden langsung melihat luka dari anak panah itu, yang telah menjadi bekas luka yang permanen. Melihat istrinya yang terluka, Oden langsung memeluk dan berterima kasih atas aksi heroiknya. Sekaligus dia juga meminta maaf, karena Toki harus menahan rasa sakit. Kosuke Oden seorang pria yang sangat gentle terhadap perempuan. Orang yang memiliki kekuatan fisik jauh di atas manusia normal. Dan orang yang lebih banyak melakukan aksi tanpa basa-basi. Melihat kondisi yang diderita istrinya ini, dan juga keadaan dari negeri Wano tercintanya, tanpa basa-basi langsung lari menuju ibu kota untuk memberikan Orochi sebuah hadiah yang minimal bisa membuat Orochi cacat permanen juga. Sebelum pergi, Oden menitipkan pesan kepada samurai setianya untuk menjaga keluarganya. Dan tidak butuh waktu lama, Oden yang berlari sangat kencang menerobos semua yang menghalangi dirinya yang sedang dikuasai oleh amarah. Ketika sampai di depan muka biang keladinya sambil bersiap-siap melancarkan serangannya, Oden yang tubuhnya sekarang telah terkena percikan darah dan juga pakaiannya yang agak rusak akibat menerobos pasukan yang berjaga, berkata, "Orochi, kematianmu akan segera datang menjemputmu." Orochi pun terlihat sangat ketakutan lihat Oden yang sedang mengamuk dan ingin membunuhnya. Akan tetapi pada akhirnya Orochi berhasil selamat karena serangan Oden ini berhasil ditahan oleh seorang kakek-kakek pemain musik yang ternyata merupakan pemakan buah iblis Bari-Bari Nomi. Admin bingung juga sih. Kenapa serangan penuh amarah Oden ini berhasil ditahan oleh kekuatan buah iblis Bari-Bari Nomi? Apakah Oden saat itu tidak menggunakan hakinya untuk menyerang Orochi, sehingga tebasan kedua katananya ini berhasil ditahan? Atau memang kekuatan bertahan Bari-Bari Nomi sangatlah overpower? Padahal kita tahu Oden bukan pendekar pedang sembarangan. Ia mampu dengan mudahnya membelah dewa gunung yang berukuran raksasa, membuat Shirohige terkejut dengan kekuatannya. Bahkan Raja Bajak Laut juga mengakui kekuatannya. Dan juga nantinya Oden mampu membuat luka di tubuh Kaido yang dikatakan tidak bisa dilukai. Tapi serangannya saat itu mampu ditahan berkat kekuatan buah iblis Bari-Bari Nomi. Sungguh kekuatan bertahan yang luar biasa. Karena serangan yang Oden lancarkan tidak mempan, Orochi yang awalnya panik langsung menjadi sombong setelah merasa dirinya unggul. Dengan nada meledek, Orochi menertawakan usaha Oden yang sama seperti para daimyo yang lain, yaitu menggunakan kekerasan juga untuk menggulingkannya. Namun semuanya berakhir dengan kegagalan. Semua penduduk yang berada di luar kastil Shogun menunjukkan wajah gembiranya karena melihat sang pangeran yang hilang telah kembali dan membuat perhitungan tanpa mengetahui apa yang sedang terjadi di dalam. Sekarang keadaan sudah berhasil dikontrol oleh si Orochi berkat bantuan dari kakek-kakek Bari-Bari Nomi. Lalu Orochi menunjukkan penyebab dirinya bisa memegang title Shogun Wano dengan menunjukkan kekuatan dari nenek-nenek pengguna Mane-Mane Nomi. Oden pun terlihat sangat terkejut ketika nenek itu berubah menjadi ayahnya. Yap, Oden semakin bertambah kesal karena Orochi seperti mempermainkannya. Apalagi ketika Oden menanyakan apa yang sebenarnya terjadi dengan ayahnya. Di sini Oda Sensei hanya menggambarkan wajah jahat Orochi saja, yang membuat admin berasumsi kalau sudah pasti dalam kematian Shogun Sukiyaki adalah Orochi. Keadaan di luar kastil yang awalnya ramai dengan kegembiraan mereka melihat Oden mengamuk berubah menjadi mencengkam sejak dua anak panah beracun mengarah ke arah kerumunan penduduk dan mengenai penduduk. Keadaan semakin suram karena sekarang di langit telah muncul seekor naga yang tidak lain dan tidak bukan adalah Kaido. Kejadian hari itu pun berakhir dengan hasil yang sangat memilukan. Kosuke Oden berhasil mereka tundukkan. Dan apa yang terjadi dalam kastil itu hanya diketahui oleh Oden, Kaido, Orochi, dan kakek nenek pelindung Orochi. Dan juga seorang kunoichi yaitu Shinobu. Kosuke Oden malah berperilaku seperti orang gila dengan menari-nari dan hanya mengenakan kolornya saja. Para anak buah Kaido dan Orochi menertawakan tingkah laku Oden ini. Sedangkan penduduk Wano yang awalnya mempercayai dan membebankan seluruh harapan mereka kepada sang pangeran negeri Wano menjadi sangat marah, kecewa, dan sedih melihat harapan mereka musnah. Apalagi orang yang mereka percaya itu malah bertingkah laku seperti orang gila. Semua penduduk tidak bisa menutupi rasa kecewanya. Oden yang sekarang telah kehilangan kewibawaannya dan kepercayaannya daripada penduduk Wano tetap saja melakukan kegiatan aneh itu.
Akan tetapi, Oden tetap memendam semua itu sendiri. Bahkan, para samurai setianya pun tidak ia beritahu tentang kejadian yang merubah dirinya ini. Semua penduduk Wano yang tersebar di beberapa wilayah telah melihat Oden yang sedang menari-nari sambil telanjang, tanpa mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Mereka hanya berasumsi kalau Kosuke Oden adalah seorang pengecut. Sungguh berat sekali perjuangan Oden untuk membangun negeri Wano. Apalagi sekarang ia telah kehilangan dukungan dari para penduduk. Setahun pun berlalu, sampai saat satu hari buruk datang. Hari itu membuat Oden menangis histeris karena ia mendapatkan berita kalau temannya yaitu Goldie Roger harus tutup usia karena dieksekusi oleh Merin. Setidaknya itulah yang ia tahu dari surat kabar. Dan seperti orang gila, tangisan Oden itu diselingi tawa. Dan di akhir adegan menjadikan Oden ini, ia sempat memuji Roger yang benar-benar menjadi manusia terbebas. Waktu pun berlalu, sudah 2 tahun Kosuke Oden melakukan ritual seperti orang gila ini, tanpa seorang pun tahu penyebabnya. Para samurai yang awalnya resah dengan tingkah laku tuanya, malah berbalik seperti sudah terbiasa. Salah satu faktor Kosuke Oden bisa bertahan dengan keadaan ini adalah mereka orang-orang yang dicintai Oden, tetap mencintai dan percaya Oden. Orang-orang itu adalah keluarganya, para pengikut setianya, dan juga beberapa rekan-rekan yang tersisa. Oden tetap menjalani hari-hari beratnya itu demi keselamatan semua orang. Oke, baiklah, sekian untuk episode kali ini. Memang sangat menarik sekali kisah hidup Pangeran Wano Kuni ini. Hidup yang penuh banyak rintangan. Terima kasih banyak kepada Eiichiro Oda, sang kreator One Piece. Terima kasih juga kepada PT Suisa yang sudah mempublikasikan manganya. Dan tak lupa juga kita berterima kasih kepada Toei Animation yang sudah membuat animasi dari One Piece. Mari kita dukung mereka semua. Salah satu caranya adalah dengan mendownload aplikasi membaca manga resmi dari PT Suisa. Silahkan download Manga Plus di HP kalian agar kalian bisa lebih update tentang manga One Piece. Bagi kalian yang tidak mau repot mencarinya, linknya ada di deskripsi di bawah ini. Dan jangan lupa subscribe, like, dan share video yang ada di One Piece Update Channel agar kita bisa terus semangat upload videonya untuk kalian semua. Sekian dan arigatou nakama.